Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Murid-murid, pada hari Senin ini, marilah kita belajar tata bahasa dan juga sekaligus berlatih mengarang. Bukalah buku pelajaran kalian halaman 69. Madura, akulah darahmu. Di atasmu, bongkahan batu yang bisu. Tidur meraung nyala dan tumbuh berbunga doa. Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran bersama kembali di channel akun kesayangan kita, apalagi kalau bukan Inspirasi Jawa Tengah. Dan masih dengan saya, Lintang Ratri. Pagi ini seperti biasanya di di akhir minggu ya, kita punya namanya Jurnal Inspirasi. Nah, Jurnal Inspirasi Jawa Tengah kali ini masih juga akan diberikan informasi tentang Festival Baca Puisi dan Festival Menyanyi Campur Sari. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat. Hari ini kita sudah mencapai 25.000 subscriber. 25.000 subscriber. Luar biasa sekali. Dan pagi hari ini atau kapanpun Anda mengakses, kita akan ditemani oleh sang inspirator kita, inisiator kita juga atas program-programnya yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Pak Bambang Sadono. Salam sehat Pak Bambang Sadono. Terima kasih Mbak Lintang. Selamat nih, 25.000 nih Pak Bambang. Jadi 25.000 ini jauh dari target pertama kita yang mau kita capai di tanggal 25 September itu adalah 15.000. Okay. Jadi ini ya mungkin karena dukungan banyak pemirsa, jadi terima kasih, saya kira mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Pak Bambang, targetnya tadinya 15.000 di tanggal berapa Pak Bambang? 25 September. Pada 25 September masih lama loh Pak Masih. Bambang. Sudah saya naikkan lagi. 15 tercapai saya naikkan 20.000. Ternyata tercapai lagi, saya naikkan lagi 25.000. Ternyata belum tanggalnya udah tercapai. Jadi ya, kita bersyukur lah. Oke. Terima kasih untuk para subscriber dan mudah-mudahan ini naik terus ya Pak Bambang ya trennya ya. Insya Allah. Insya Allah. Tahun ini 75.000 mungkin ya Pak Bambang ya. Iya, kalau bisa lewat lah. Jadi mendapat penghargaan yang perunggu itu. Oh iya. Oke, Pak Bambang, ini kita juga sedang dalam masa mulai khawatir lagi karena pandemi, kayaknya naik lagi ininya ya. Tapi sebagai channel akun inspirasi nih Pak Bambang, kita harus membuka dengan jangan lupa para penonton di rumah selalu menggunakan masker ya, tidak bepergian jika tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa harus mengikuti protokol kesehatan, gitu ya Pak Bambang. Ya, jadi dan tetap kreatif walaupun tidak bisa pergi-pergi, kreatif. Ya, tetap kreatif itu kuncinya. Nah, saya harus memberikan berita buruk dan berita baik nih Pak Bambang, karena berita buruknya adalah Festival Baca Puisi sudah selesai. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Oke. Nah, tapi ada berita baiknya dong Pak Bambang, karena kita hari ini mengetahui siapa sih 10 finalis ya, finalis yang berhasil menjadi finalis 10 terbaik terbesar ya,
like-nya. Ini juga pengumuman tunggu nih, deg-degan di rumah ya. Nah, selanjutnya juga kita akan bicara soal festival menyanyi campur sari yang memasuki minggu-minggu deg-degan karena udah masuk minggu ketiga ya Pak Bambang ya. Oke, kita mulai dulu dari festival baca puisi Pak Bambang. Jadi festival baca puisi kita pada akhirnya diikuti oleh berapa peserta Pak Bambang? Bagus sekali pertanyaan Mbak Lintang. Jadi sampai tanggal 18 ya, itu terakhir yang kita unggah adalah 339 peserta. 339. Jadi seperti janji kita, pendaftaran itu untuk mengirim video itu terakhir tanggal 15 pukul 24, pukul 00. Tetapi kita memerlukan waktu karena itu numpuk banyak sekali. Dulu kan kita cerita kira-kira seminggu sebelumnya itu 250-an. Nah, ini berarti lebih dari 50-80 tambahannya itu. Sehingga membutuhkan waktu. Selain membutuhkan waktu untuk mengedit, mengontrol itu, membutuhkan waktu ngatur jamnya itu. Jadi kan harus diatur jamnya supaya tidak tumbuk-tumbukan. Nah, karena itu maka upload terakhir dilakukan peserta 339 itu tanggal 18 September jam 06.00. Jadi artinya apa, Mbak Lintang, bahwa 10 besar itu baru akan kita ketahui 18 plus 7 hari itu pada tanggal 25 September pukul 6.00. Jadi insya Allah pada seminggu yang akan datang pada waktu kita ketemu lagi itu sudah 10 besarnya sudah fix. Jadi sudah kalau 10 besar sampai hari ini nanti bisa kita sampaikan. Iya. Jadi deg-degannya ditunda. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi 339, terima kasih semua yang sudah mengirimkan video kreatifnya dari rumah, Festival Baca Puisi dari Rumah 339. Tunggu rekapannya ya Pak Bambang ya. Mungkin minggu depan. Tapi kalau menurut Pak Bambang gimana nih setelah mengamati 339, apakah dulu saya ingat nih Pak Bambang kan cita-citanya ini mau buat apa sih Pak Bambang? Kayaknya ini supaya budayanya tumbuh ya. Katanya manusia yang beradab itu kalau yang berbudaya gini. Kemudian menumbuhkan cinta terhadap kesenian baca puisi misalnya. Kemudian lintas generasi supaya semuanya bisa juga menikmati puisi. Nah, ini sudah tercapai belum Pak Bambang? Ya, sebenarnya menarik juga ya. Ternyata Bung Karno itu juga menulis puisi loh gitu. Bung Karno. Pak Yusuf Kalla menulis puisi. Jadi artinya apa? Artinya bahwa budaya menulis puisi itu sampai ke level-level pemimpin bangsa. Artinya apa? Jadi penyair itu bisa menjadi pemimpin bangsa, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Yang menentukan itu cuma nasibnya aja. Atau jangan-jangan kriteria jadi pemimpin itu salah satunya punya daya seni seperti itu, Pak SBY itu mengarang lagu juga, saya kira itu mengarang puisi. Jadi mereka semua ini punya bakat gitu ya, cuma nasibnya sampai apa enggak itu aja persoalannya. Nah, saya ingin cerita beberapa hal. Saya tampung semua kritik. Nah, karena apa? Karena saya ingin memperbaiki. Ini seperti apa yang kita lakukan sekarang. Ini kan memperbaiki ketika kita mengadakan lomba membaca sajak itu ya, yang waktu itu. Itu banyak kritik mengenai peserta, mengenai puisi-puisi yang harus wajib dan sebagainya. Nah, itu kita perbaiki. Tetapi setelah menyelenggarakan ini juga banyak sekali kritik. Nah, maka saya nanti akan mencoba untuk menyelenggarakan lagi dengan koreksi-koreksi. Itu yang akan kita lakukan. Maksudnya ini juga kode mau dibikin lagi gitu Pak Bang? Nah, tapi mohon maaf mungkin channel kita pindah karena ini nanti channel ini sudah ada program sendiri, jadi nanti kita pindahkan. Jadi yang pertama kritik mengenai kualitas. Sejak awal orang mengatakan, Pak ini kan nggak bisa Pak. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa diadu, kualitasnya pasti berbeda. Ya, bisa diterima, tetapi yang kita nilai itu kan standar. Standar baca puisi itu ada vokal ya, bisa kemudian interpretasi, bisa komunikasi, bisa faktor-faktor penunjang yang lain, itu kan bisa saja di situ kelihatan, tapi itu bisa. Kemudian yang kedua, kualitas dan kuantitas ini nggak bisa dibandingkan Pak Bambang gitu. Jadi
artinya belum tentu yang like-nya banyak itu kualitasnya bagus. Oke, ya itu tuh saya terima. Tapi kita nggak punya tolak ukur yang mudah untuk menilai 334 orang. Karena itu mohon maaf, ya kita sudah putuskan sejak awal, kita tentukan like. Bahkan ketika ada kecenderungan like ada yang lebih tinggi dari penonton, kita pastikan ya, kalau memang penontonnya lebih sedikit kita pakai yang lebih sedikit. Nah, tetapi juga masih ada lagi bahwa yang mencurigai, Pak, ini ada yang menggunakan aplikasi ya mungkin curang atau mungkin dan sebagainya. Oke, itu bisa kita terima, tapi sepanjang yang protes tidak bisa membuktikan dan saya juga kesulitan untuk membuktikan, ya sudah kita kembali ke aturan yang sudah kita bikin dengan segala kekurangannya. Nah, itu kesepakatannya. Dan nanti mungkin di dalam periode berikutnya ada yang mengusulkan begini, Pak Bambang, kalau gitu dibagi dua. Apa yang dibagi dua? Hadiahnya. Ada hadiah yang kita nilai secara kualitas, ada hadiah yang dinilai karena kuantitas, itu peserta favorit. Oke, itu nanti kita rumuskan. Kemudian ada yang protes lagi. Pak Bambang, kalau gitu kan peserta yang datang terakhir kan enak, Pak Bambang. Kenapa? Dia bisa mengoreksi semua kelemahan yang peserta terdahulu. Ya, oke, kita terima. Karena itu yang sedang saya pikirkan adalah nanti finalis itu diambil per gelombang. Artinya begini, setiap 50 peserta diambil 10%, misalnya diambil 5 orang. Nanti 50 kedua, jadi peserta ke-100 tidak bersaing dengan peserta ke-25 misalnya gitu. Jadi nggak bisa yang sudah diputuskan 5 ini nggak bisa dikoreksi lagi gitu loh. Nah, ini misalnya, jadi tapi itu next kan? Ya next. Tapi saya pikir nanti apapun yang kita lakukan pasti ada kekurangannya. Tapi kalau kita takut kritik dan kekurangannya, kita nggak akan pernah berbuat. Ya itu Mbak Dintan. Ya, jadi intinya niat baik kita untuk kemudian memperkenalkan karya sastra baca puisi ini, alhamdulillah tercapai ya, Pak Bambang ya. Saya mau menambah lagi. Ya. Itu nanti mungkin saya gabung antara lomba baca dan lomba cipta. Artinya bahwa pembaca itu sekaligus bisa mencipta. Karena apa? Kalau kita cuma membaca, berarti karyanya nggak meningkat kan? Karya itu nggak membuka kreativitas untuk yang baru. Ya memang tidak semua pembaca puisi itu bisa mencipta, tapi ya sudahlah kita gabung-gabung. Jadi itu kelemahannya di situ. Saya nanti pengen misalnya baca 2 puisi, tapi yang satu ciptanya sendiri. Biar tambah ini yang tambah levelnya ya. Naik levelnya. Tambah kekayaan puisi kita. Jadi tidak itu aja gitu loh. Iya. Jadi artinya dari sisi penulisnya, kreatornya juga menambah level kompetensi kreativitasnya, tapi di sisi lain juga menambah khasanah puisi kita. Dan saya juga tahu banyak penulis puisi itu yang nggak mau baca puisi, dia merasa wah kalau saya baca jelek. Enggak, harus dicoba tunjukkan kepada publik cara membaca yang baik puisi Anda kayak apa. Gitu ya. Tapi the author is dead loh katanya loh Pak. Apa tuh? Kalau katanya kalau menulis puisi kemudian sudah diterbitkan katanya the author is dead. Ya itu alasan itu. Rendra itu penulis puisi tapi membaca puisi yang bagus. Taufik Ismail gitu juga. Jadi Mbak Nur Najib begitu juga. Jadi artinya bisa gitu. Tapi ya tidak semua bisa kayak begitu sih. Ya, baik. Jadi artinya tadi berita buruknya adalah festival baca puisi sudah selesai. Tapi ada berita baiknya. Berita baiknya tadi baru disampaikan sama Pak Bambang. Akan ada lagi festival-festival yang lain yang tentu saja akan menggairahkan kreativitas Anda meski dari rumah saja. Jadi jangan khawatir yang belum terlibat di festival baca puisi kali ini, nanti akan ada lagi festival serupa ya Pak Bambang ya. Lebih baik, bahkan mungkin hadiahnya juga lebih baik. Ya, harus, karena saya berharap lebih Indonesia. Jadi juaranya lebih sah. Ya, cita-citanya memang mencari pembaca puisi se-Indonesia ya Pak Bambang ya. Jadi tadi kalau misalnya Pak Bambang amati juga ini menarik nih Pak Bambang. Tadi kan bilangnya puisinya itu saja. Saya jadi pengen tahu nih Pak Bambang, dari 339 kalau bisa di ranking nih Pak Bambang ya, yang paling sering dibacakan tuh puisi apa, karyanya siapa? Saya kira yang paling banyak itu Khairil Anwar ya. Kerawang Bekasi itu banyak sekali. Kemudian
Rendra. Itu mulai dari gugur, mulai doa seorang serdadu sebelum berperang itu. Kemudian Taufik Ismail itu juga cukup banyak. Judulnya beberapa Taufik itu yang itu. Kemudian Mbak Ainun Najib juga banyak juga nggak terlalu banyak, tapi ada hampir rata lah. Gusmus juga ada. Jadi ini sudah cukup mewakili peta perpuisian di Indonesia agak terwakili lah. Puisinya Pak Bambang ada juga nggak, Pak? Ya ada. Tapi puisi saya ada yang masuk 10 besar juga. Ada yang masuk 10 besar. 10 besar minggu ini loh ya Pak Bambang ya. Kelihatannya masih ada. Masih ada. Oke, jadi itu juga bisa menjadi masukan untuk teman-teman di rumah ya, bahwa puisi-puisi yang biasanya puisi-puisi panggung dalam tanda kutip itu biasanya puisi-puisinya Rendra, Taufik Ismail, Khairil Anwar itu menarik untuk dibacakan gitu kira-kira. Nanti terlihat itu di dalam 10 besar yang akan saya sampaikan. Gitu ya, petanya kelihatan ya. Oke. Lagi Pak Bambang nih, kalau misalnya dipetakan lagi nih, kita kan ngomongin pemetaan ya karena udah selesai kan. Ini wilayah mana nih yang paling wilayah mana yang paling banyak mengirimkan nih? Untuk Jawa Tengah hampir merata ya. Tetapi tentu banyak itu dari Semarang ya. Kemudian Grobogan, Pati itu banyak sekali. Kemudian Kudus, Surakarta, hampir seluruh Jawa Tengah ada perwakilannya. Gitu ya. Nah, yang paling banyak mana Pak Bambang? Iya antara Semarang, Pati, Grobogan itu banyak. Grobogan banyak, Pati banyak. Wah, Blora juga banyak. Ini kenapa ya? Nanti akan menjadi peta. Dan saya ingin nambah lagi di Jawa Barat ada sampai Jakarta, Bogor, Ciamis itu ada. Kemudian Jawa Timur, Bojonegoro, Kediri, Surakarta, Surabaya, Madura ada yang masuk final. Bukan masuk final, masuk 10 besar sampai saat ini. Kemudian Sumatera ada sampai Medan, Banyuasin, ada beberapa Kalimantan ada juga. Kalimantan, Samarinda ada juga. Kemudian NTT ada juga, Maluku ada. Ya, jadi masa Pak Bambang? Jadi mudah-mudahan kalau nanti kita adakan lagi, kita umumkan lebih luas sehingga kelasnya benar-benar Indonesia. Oke. Waduh. Udah. Oke. Ini kalau ngobrolin kayak gini ternyata udah kurang 5 menit lagi Pak Bambang. Boleh ya? Tadi udah menarik sekali tadi pemetaannya, bocorannya adalah tadi tentang puisi, tentang wilayah. Nanti mungkin pemetaan yang lain kita omongin minggu depan. Boleh nggak Pak Bambang 10 besar minggu ini siapa saja? Ya, karena kita juga harus mengumumkan 10 besar lomba campur sari, festival campur sari nanti kita sampaikan juga. Jadi langsung aja saya umumkan ya, yang 10 besar sampai saat ini. Jadi masih mungkin bergeser seminggu lagi. Yang pertama adalah Hendro Martono Hadi dari Semarang. Like 4.200, penonton 7.020, Kerawang Bekasi Khairil Anwar. Waktunya dia sudah habis. Ya. Kemudian yang kedua adalah Indra Hermarita Grobogan, like-nya 2.700, penonton 5.993, pelajaran tata bahasa dan mengarang Taufik Ismail. Ya, jadi ini. Nah, kemudian yang ketiga itu si Siska Mara, Kitty ini apa singkatannya saya? Ini yang dari Bangkalan Madura. Ya, jadi baca puisinya sendiri? Sebentar, like-nya 2.600, penontonnya 4.227, puisinya Madura, Akulah Darahmu, D. Zawawi Imron. Nah, ini juga penyair Madura. Kan penyair besar semua. Iya betul. Nah, kemudian yang keempat Dwi Srini Surakarta, like 2.400, penonton 3.872. Kita adalah pemilik sah negeri ini, Taufik Ismail lagi. Ya. Kemudian yang kelima ini yang pencipta sendiri, kelihatan pencipta baru, Devita Indri Saufani, 2.200, penonton 3.445, Pahlawanku, ya, karangannya Devita Indri Saufani. Ya. Yang keenam Puryono dari Blora.
like 2000, penonton 2110. Judulnya Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Tulisan Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Kemudian yang ketujuh, Nining Sugiyarti dari Pati, like-nya 1900, penontonnya 4611. Sajak bulan Mei 1998, WS Rendra. Kemudian yang ke-8, Tri Harini Setiawati, Blora, 1900. Penontonnya 4607. Sajaknya 17 Agustus, Denny JA. Mas Denny ya. Kemudian yang ke-9, Nini Wijaningsih, Bojonegoro, 1900, 4449. Nyanyian Kemerdekaan, Ahmadun Yosi Hervanda. Yang kritis ada yang ke-10. Ani Ernawati DKK Semarang, like-nya 1400, penontonnya 2956, sajaknya lagu Angin Langit Semarang, tulisannya Bambang Sadiono. Jadi kritis, ini terancam, sangat terancam. Tapi yang menarik adalah like-nya naik pesat ya. Kemarin 900, sekarang udah 1000, batas akhirnya minimal 1400 ya. Kita menunggu nih teman-teman yang ada di deretan 10 besar boleh berdoa mungkin ya. Karena semuanya kayaknya sudah selesai ya Pak Bambang ya. Semuanya sudah selesai. Jadi tapi kami masih menunggu untuk yang baru saja diunggah. Siapa tahu berhasil menyusul langsung ya kalau melewati 1400. Baik Pak Bambang, kita kayaknya waktunya tinggal sedikit, mungkin mengulas sedikit tentang Festival Menyanyi Sampur Sari ini. Sudah mulai masuk minggu ketiga, udah berapa pesertanya Pak Bambang? Ini terakhir sudah lebih dari 40 kelihatannya ya. Sudah lebih dari 40 orang. Yang tapi masih ngantri banyak ya Pak Bambang yang mau diunggah ya. Baik, boleh diumumkan Pak Bambang 10 teratas ini? 10 teratas. Pertama Paulus Pupa dari Sukoharjo, menyanyi lagu Soco Druwendra Wedatama dan Tatu dari Didi Kempot. Penontonnya 5.508. Kemudian yang kedua Agung Setio Nugroho dari Semarang. Lagunya Kartonyono Medho Janji Denny Caknan dan Sapining Ati Yuyun Dian. Penontonnya 3.679. Tinggi sekali. Yang ketiga Yolita Satya dari Semarang. Semarang. Kartonyono Medho Janji Denny Caknan dan Pamer Bojo Didi Kempot. Penontonnya 3.235. Selamat Yolita. Ini yang perlu disampaikan, yang tadi nomor 1, ranking 1 dan ranking 2 sudah selesai. Artinya tidak bisa berkembang lagi, tapi Yolita ini masih punya waktu sampai tanggal 20. Masih panjang. Masih ada waktu untuk 2 hari ya, 2 hari lagi. Kemudian Nita Aryani Banjarnegara. Layang Kangen dan Tatu dari Didi Kempot. Penontonnya 2.266. Ini juga sudah habis waktunya. Kemudian yang kelima adalah Titis Arum Pramusinta dengan lagu Monggo Pinara Mijil Diah dan Asmoro Kalibudri Arif Suharsoyo. Penontonnya 1955. Ini sudah habis juga. Nah, ini yang ke-6 yang masih akan ditunggu sampai 23 September itu adalah Sunan dari Purwokerto. Lagunya Misteri Pangandaran ciptaan Sunan sendiri dan Tatu ciptaan Didi Kempot. Kemudian yang ke-7 Muhammad Freddy Arianto Grobogan. Lagunya Kangen Nikeri Didi Kempot dan Tenpo Tresnamu Ari Setyo Widodo. Penontonnya 1890. Kemudian yang ke-8 Ardia Kensi Diah dari Semarang. Lagunya Ajo Sujono Didi Kempot dan Banyu Langit juga Didi Kempot. Penontonnya 1791. Kemudian yang ke-9 Ardelia Emilia Sragen. Lagunya Banyumoto Heri Marwanto dan Sing Tak Sayang Ilang Ali Melon. Penontonnya 1734. Yang kritis di nomor 10. Siapa dia? Ini adalah Fajar Arles Dwi Rama, Grobogan. Tatu Didi Kempot dan Lewung Mayantoko. Penontonnya 1566. Jadi kalau mau masuk
ke deretan 10 Ya. terbesar tadi 1566. Ya. Oke, jadi lebih dari itulah ya, 1600 lah batas akhirnya. Dan yang menarik ini Mbak Lintang, Ya, ini gimana? ada peserta ini yang mengirim beberapa kali. Oh. Jadi tahu kalau kira-kira tergusur, kirim lagi. Kirim lagi. Nah, itu seperti yang sekarang di ranking pertama itu sudah kirim 3 kali. Oh, wow. Baru bisa sampai ke persistensinya ranking, luar iya. biasa. Tapi kalau dikirim 3 kali, yang 2 kemarin Hilang, udah hangus. Oh, yang 2 kemarin tidak Bukan, dihitung. artinya tidak dihitung karena dia memang nggak masuk. Oh. Jadi kalau mau oke. masuk dua-duanya juga nggak apa-apa kalau bisa. Oke deh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini adalah jurnal kita minggu ini ya. Tetap terus saksikan channel kesayangan kita, Inspirasi Jawa Tengah, dan semoga Anda terus terinspirasi, terutama terinspirasi untuk berkreativitas meski dari rumah saja. Saya Lintang Ratri. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat.